Catatan Anak Kampus. Halo, Polkomster, kembali lagi di Catatan Anak Kampus. Oke, hari ini aku kedatangan yang ada kampus-kampusnya juga nih ujungnya. Kedatangan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Boleh nih diperkenalkan dulu kakak-kakak cantik dan ganteng ini siapa nih namanya? Ladies first. Oh yuk, ladies first boleh. Halo semuanya, kenalin aku Alia dari Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan 2024. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Mubarok. Saya dari Ikatan Bujang Gadis Kampus tahun 2023. Oke, ini beda tahun masuknya ya. Oh, sebenarnya sama. 2023 Sama. Ya. Jadi Tapi karena gimana tuh? tahunnya sekarang, jadi kesebutnya tahun sekarang. Oh, baiklah, sebenarnya sama. Iya. Tapi karena tahunnya sekarang 2024, jadi disebutnya 2024 juga ya, Lia ya. Oke, kan kalian ini berduanya kita sudah tahu lah ya dari Bujang Gadis Kampus. Nih, Bujang Gadis Kampus tuh apa sih sebenarnya? Ataukah dutanya kampus atau dutanya siapa nih sebenarnya Bujang Gadis Kampus ini? Boleh dijelaskin dulu teman-teman. Siapa nih yang mau jelasin? Siapa nih? Aku Tadi aja apa? Udah Alia pertama. Iya, mungkin pakai mabuk Mubarok dulu ya boleh. Jadi Bujang Gadis Kampus ini sekarang itu sebagai Duta Pemuda dan Olahraga di bawah naungan Dinas Pemuda Olahraga Sumatera Selatan. Oke. Jadi di bawah Dispora ya. Iya, di bawah Dispora. Tugasnya Bujang Gadis Kampus di Dispora itu apa sih? Kalian tuh ngapain aja tugasnya, ataukah bikin konten atau ngebantu event-eventnya Dispora atau apa aja sih sebenarnya tugasnya Bujang Gadis Kampus di Dispora itu? Oke, sebenarnya kita sebagai Duta Pemuda dan Olahraga gitu ya Kak. Kita menyalurkan apa sih keinginan dari Dispora Sumsel ini melalui pengerjaan proker yang ada di IBG KSS ini Kak. Jadi ngerjain prokernya. Iya, kita menciptakannya. Oke, prokernya apa dong? Boleh dikasih tahu sama teman-teman sekalian. Oke, untuk prokernya sendiri itu kita kebetulan di angkatan kita kan di 2023 sampai dengan 2024 sekarang tuh ada 6 proker. Yang pertama pastinya inaugurasi. Inaugurasi ini kan seperti organisasi-organisasi pada umumnya ya, dilaksanain setiap kita dipilih tuh. Nah, terus yang kedua kita ada musyawarah besar. Itu sebenarnya seperti pemilihan ketua umum untuk Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumsel ini. Terus yang ketiga itu ada IBG KSS Solidarity Cup. Sebenarnya IBG KSS Solidarity Cup atau BGK Cup ini dilaksanainnya itu udah rutin tiap tahun sejak 2022 Kak. 2021. IBG Cup apa ya? Nah, jadi BGK Cup itu kompetisi untuk cabang olahraga. Yang mana dari awal itu kita udah milih untuk ngelaksanain cabang olahraga futsal Kak. Futsal? Futsal. Berarti ditandingkannya Untuk pageant-pageant yang ada di Sumatera Oh, Selatan. aku pikir untuk kampus-kampus yang ada di Sumatera Selatan, bukan. Berarti bertanding antar pageant gitu ya? Iya, betul. Oh, berarti misalnya kayak BGK sama siapa gitu ya. BGK juga ikut tanding? Ikut tanding Ikut juga. tanding juga, berarti membawa nama pageant-pageant ya. Iya. Agak lumayan susah juga. Berarti harus dipertaruhkan banget, nih aku harus menang nih. Iya, betul. Terus apa lagi program kerjanya? Terus setelah BGK Cup itu kita ada yang namanya Lantern of Ramadan. Nah, sebenarnya Kak, inilah mulai program kerja yang emang kita sebagai IBG KSS itu dituntut untuk nyiptain sendiri gitu. Dari judul acaranya, tema acaranya gitu. Kalau misalkan yang tahun kemarin ini sebenarnya program tahunan yang dilaksanain bulan Ramadan tuh, tapi nama dan temanya aja yang beda. Nama dan temanya. Kalau tahun kemarin temanya Tahun apa? kemarin itu Suvarna Ramadan namanya. Suparna Ramadan. Itu kegiatannya apa aja sih kalau yang pas bulan Ramadan? Kan kita tahun depan nih udah mau bulan Ramadan juga nih. Iya. Kegiatannya apa aja sih yang tahun-tahun kemarin sebelumnya? Oh, mungkin aku ya. Ya boleh. Siapa nih? Kalau mungkin aku jawab tahun ini dulu ya Kak Iya, ya. tahun ini boleh. Tahun ini itu proker dari BGKSS itu Lantern of Ramadan. Lantern of Ramadan itu proker di mana kami BGKSS bekerja sama dengan pihak Basnas Palembang. Basnas Palembang untuk menyalurkan bantuan kepada anak-anak yatim. Nah, dan juga di puncak acaranya itu
kami mengundang PJ Gubernur, mengundang PJ Wali Kota. Itu puncak acaranya di Gedung Bina Praja, Bina Praja di dekat kantor Gubernur. Ya, kemarin itu sebagai acara, kalau bilang halal bihalal saja ya, acara buka bersama. Oh iya, acara buka bersama. Baik. Buka bersama itu tadi pihak-pihak eksternal tadi dan juga Kasper kami. Untuk catatan, Kasper itu adalah kakak seperjuangan atau alumni dari BGK. Jadi buat para alumni itu ada lagi naungannya ya, Kasper tadi namanya keren loh coy. Kasper. Oke, dilanjutin. Oke, lanjut ya. Mungkin tadi setelah Lantern of Ramadan, kami itu ada proker Investify. Investify itu mungkin Ali aja bisa jelasin nggak? Karena dia kemarin divisi acara. Iya, boleh Alia, kamu lebih memahami ini apa itu. Jadi sebenarnya Investify ini awalnya itu setelah program Ramadan itu kita dilepasin Kak sebagai pelaksana di BGK. Itu dilepasin, terserah mau nyiptain program kerja yang seperti apa sih. Nah, setelah kita kumpulin data-data survei, ternyata yang paling jadi urgensi di Indonesia ini khususnya itu tentang ekonomi. Karena waktu itu nilai rupiah menurun drastis banget. Nah, jadi kita berusaha untuk kasih impact dengan cara ciptain program kerja ini. Nah, jadi program kerja ini nih membahas tentang keuangan anak muda sama gimana sih cara keuangan ini biar jadi lebih baik gitu dengan cara berinvestasi. Makanya judulnya itu Investify. Aku agak mau tanya nih, kan aku nih ya sebagai manusia anak kampusan yang boros lah, lumayan boros lah ya. Jadi kayak ada uang 20.000 nih, aku kalau bisa cilok dapet apa-apa nih, nggak ada orang nabung itu di pikiran aku tuh kayak nantilah nabung nih bisa kapan lah, besok kayak gitu kan. Nah, kalian tuh gimana caranya menggiring orang-orang itu buat kayak ayo nih investasi nih di tempat ini, di apa namanya, kalian ada tempat ini juga? Kita waktu itu kerjasama sama 2 lembaga keuangan. Oke, ada sama 2 lembaga keuangan itu gimana kalian menarik minat mereka itu untuk bisa investasi di 2 lembaga keuangan itu? Nah, jadi karena kita kerja sama-sama 2 lembaga keuangan ini, kita dapetnya speaker dari mereka untuk ngajakin anak-anak muda ini sebagai peserta seminar tersebut untuk bisa memperbaiki keuangan mereka. Nah, jadi di sana tuh kemarin banyak banget fakta-fakta tentang keuangan yang sebenarnya kita sebagai anak muda yang masih awam gitu kan ya tentang keuangan, baru ketemu faktanya di situ. Jadi kayak begitu ternyata. Kayak wow, keren juga ya ternyata kayak gitu. Jadi misalnya kayak fakta-fakta keuangan, ternyata rupiah itu sekarang menurun banget atau tapi sekarang drastisnya sudah lumayan inilah ya uang mata uang kita. Terbaik. Mungkin karena meroket ya, mungkin karena sekarang anak muda sudah mulai berinvestasi kali ya. Jadi kayak rupiah sudah mulai naik lah karena sudah banyak yang berinvestasi. Oke. Berarti ada program kerja lain selain itu atau mau bikin program kerja lagi karena kan banyak pasti kan? Kebetulan itu Investify itu program kerja terakhir kita sebelum pemilihan Kak, karena timelinenya udah sampai di pemilihan. Oke, benar. Ngomong-ngomong soal pemilihan, kalian lagi buka open registrasi. Betul. Nih, kapan terakhir open registrasinya kaliannya? Untuk open registrasi itu ditutupnya tanggal 14 September. Berarti Jumat. Iya, Jumat di jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Pagi banget. Nah, buat teman Sabtu Kak. Sabtu. Oh ya, hari Sabtu. Berarti buat teman-teman yang masih ada 2 hari lagi ya, jadi Masih ya. ada 2 hari. Ada 2 hari lagi buat kalian yang berminat nih, Bu, ikut BGK. Terus juga program kerjanya juga bagus banget. Setiap tahun kalian ada lentera Ramadan ya, tadi. Proker Ramadan ada, terus investasi tadi seperti itu ada juga. Jadi buat teman-teman yang mau ikut boleh banget daftar BGK 2 hari lagi loh. 2 hari lagi. Nah, itu persyaratannya kan. Nah, karena kan kampusku juga nih lagi sangat pengen ikut juga tahun ini, lagi mempersiapkan talent-talentnya juga. Itu kan ada persyaratannya, itu kan pakai jeans ya. Iya, betul. Warna biru ya. Warna biru. Nah, itu tuh banyak yang keliru seperti ini. Jeansnya harus yang ngepres tubuh atau boleh jeans yang kayak gobor-gobor kayak gitu sih Kak? Boleh dijelasin sama teman-teman sekalian ya? Kalau untuk jeansnya itu ya tergantung kayak, kan bisa lihat sendiri ini tidak terlalu ngepres ini. Oh iya, benar. Iya.
untuk cewek dan cowok ya. Jadi kayak disesuaikan aja ya. Jadi Iya, tidak ada disesuaikan. persyaratan khusus yang harus jeansnya yang ngepres tubuh biar kelihatan postur tubuhnya gitu, Iya. enggak ya. Oke. Terus juga kan ada persyaratan. Aku dengar-dengar juga nih ya. Tadi tuh katanya nanti disuruh pakai selop. Selop tuh kan sendal ya. Terus tapi katanya ada yang bilang selopnya tuh harus 12 cm. Itu sebenarnya mitos atau fakta sih untuk kalian? Mitos sebenarnya. Mitos banget ya. Mitos banget. Entah dari mana informasi itu ya. Makanya aku juga bingung kayak selop 12 cm ini bukan selop lagi coy, namanya kayak sudah heels juga. Berarti kalau BGK syaratnya pakai apa sih sebenarnya? Sebenarnya untuk syarat foto nih Kak ya, foto composite di awal itu kita syaratnya pakai sepatu kets atau sneakers. Jadi nggak ada yang namanya foto itu pakai selop 12 cm tadi Iya, ataupun benar. heels Kak. Nggak ada ya. Nggak Berarti ada. tapi setelah misalnya lulus seleksi foto ini ke tahap selanjutnya mungkin baru pakai heels atau Iya apa? betul. Berapa senti kira-kira heelsnya? Nah untuk itu sebenarnya kita nggak ada patokan utama tapi menyesuaikan tinggi badan nantinya. Oh, berarti kalau misalnya tinggi badannya 165, heelsnya 5 cm kayak gitu Iya, ya. betul. Biar tidak terlalu tinggi ya. Kalau misalnya 165 pakai heels 12 cm juga kamu melampauin coy. Kamu bisa tingginya jauh banget kan dari tinggi aslinya kan. Berarti tidak ada syarat Tidak ada. khusus ya. Jadi menyesuaikan aja, tapi jangan pakai sendal lah. Iya. Iya. Kalau pakai sendal, berarti kalau misalnya yang tinggi banget misalnya, boleh mereka pakai sendal atau tetap harus pakai Tetap heels? harus pakai heels. Tapi wedges ya yang Iya. 2 cm kayak gitu, Iya. kayak gitu. Kalau cowok nggak pakai heels kan? Jangan. Jangan dong. Oh, aduh. Jangan dong. Jangan. Jangan ya, Dek ya. Jangan, Nggak Dek. boleh pakai heels kalau cowok nggak boleh. Kalau cowok pakai apa? Kalau cowok itu pakai sepatu cats. Atau kayak nggak harus pakai pantofel kayak gitu, Nggak. enggak. Karena kan kayak misalnya mungkin dari pajan-pajannya kan ada yang harus pakai sepatu pantofel banget cowoknya atau enggak ya. Berarti pakai cat saja senyamannya kayak gitu ya. Tapi warnanya ada ketentuan warnanya atau terserah aja warnanya? Enggak ada itu namanya. Pakai sepatu cats kan itu membawa kesan-kesan pemuda. Oh Kalau iya, sepatu siapa cats tahu itu kamu ya, iya. pakai hitam putih. Kita kan nggak tahu ya. Kalau hitam putih kan balik ke sekolah lagi. Oh iya, harus sampai kalau misalnya warna putih harus dihitamin dulu kan, benar. Karena oke, berarti tidak ada persyaratan yang khusus kayak gitu ya. Nggak. Untuk cowok maupun cewek tidak ada kayak gitu ya. Nah, kalau untuk setelah berapa pasang sih BGK ini kalau misalnya nanti pemilihan jadinya? Nanti ada pertama tuh kita tes penyisihan dulu. Penyisihan ke semifinal itu kita pilih 30 pasang Kak. Nah, setelah semifinal ke final itu kita pilih 15 pasang. 15 pasang, berarti 30 orang ya di dalam Iya. itu ya. Kalau kalian bukan pasangan? Bukan, Kak. Bukan. Kebetulan bukan. Kebetulan bukan ya. Tapi ada kalau misalnya daftar sekalian sama cowoknya. Mungkin Ada. ada ya. Mungkin di luar ada, sana. mungkin ada kali ya. Tapi boleh nggak aku tanya ini ya, misalnya kayak sesama BGK, terus ada yang cinlok gimana? Boleh? Oh banyak ya. Oh banyak, wow. Aku pikir kayak kayak tidak ada orang yang berniat untuk cinlok di dalam BGK, nggak ada. Tapi banyak ya. Bisa dikatakan seperti itu, berarti jodohnya di sana. Nih, Ketemu suami, ketemu istri di BK ada, wow, sampai suami istri. Berarti memang benar-benar kamu buat yang jomblo daftar aja Iya, bisa. bisa. Jadi siapa tahu kan ketemu yang sama-sama jomblo kan, tapi jangan yang pacar orang ya, nggak Iya, boleh aduh, gitu, nggak jangan boleh. dong. Jangan ya deh ya, nggak boleh. Nanti pacarnya marah loh, BGK-nya kena kan, gara-gara kamu ikut BGK. Kamu telantarin aku, marah. Aduh berat banget ya kalau kayak gitu. Jadi ya sama-sama yang jomblo ya lah. Nanti kalau misalnya mau cari pacar di BGK gitu kan. Nah ngomong-ngomong kayak ini kan kalian sama-sama anak kampus ya. Gimana mengatur waktunya di kampus sama di BGK? Soalnya kan kalau misalnya di kampus kan pasti padatnya buat belajar gitu kan. Kalau misalnya di BGK kan organisasi. Nah kalau misalnya ada bentrok gimana? Boleh. Iya dari kamu dulu boleh. Dari aku mungkin ini lebih ke pertanyaan personal ya. Iya benar-benar. Karena sebenarnya di BGK itu cukup padat juga jadwalnya. Dan kita harus ngatur jadwal itu lebih ke satu sih Kak, kuncinya itu skala prioritas. Benar. Jadi
kalau kalian takut tumburan gitu antara organisasi sama kuliah, inilah yang namanya kita gunain skala prioritas. Jadi kalau kita ngerti banget tuh skala prioritas yang ada di kehidupan kita, itu pasti nggak bakalan tumburan. Ya, jadi mana yang lebih penting dulu ya. Iya, betul. Kalau misalnya di jam 10 ada kegiatan BGK tapi di situ juga ada kuliah, ya mana pilih yang mana yang lebih penting menurut kamu dulu aja kayak gitu kan. Kalau kamu juga sama. Sebenarnya sama kayak gitu. Pengen jauh skala prioritas juga. Karena kan Tapi nggak boleh mau barok sama nggak boleh sama-sama. Boleh. Jadi kan kalau di BGK itu kita itu dari awal emang sudah diajarin kan tentang skala prioritas itu. Itu ada not urgent dan not important, terus ada urgent and important dan sebagainya. Jadi kan misalkan nih Kak, kita ada kegiatan BGK di mana kita tuh harus mengisi rangkaiannya tuh, misalkan untuk memberikan kata sambutan atau gimana, dan juga itu jamnya tuh bertabrakan dengan kuliah. Kita lihat terlebih dahulu. Kalau kuliahnya itu ya cuma MK biasa, bisa kita tinggal. Oke. Masa kayak 2 SKS kayak gitu ya. Iya, karena kan biasanya kalau kuliah itu dikasih jatah kan Kak, dikasih jatah absen 2 kali. Iya, benar. Itu bisa ditinggal terlebih dahulu. Iya, benar. Tapi balik lagi kalau ada misalkan UTS atau ada UAS, itu kan sebelumnya pasti sudah dikasih tahu dari minggu-minggu sebelumnya sama dosen. Jadi kan kita bisa mengatur jadwal. Kalau wah hari ini aku gak bisa nih, aku lagi UAS, coba yang lain aja dulu gitu. Oh ya, tapi kalau benar-benar jadi kayak yang mana lah yang lebih penting terlebih dahulu kayak gitu ya. Nah di BGK ini kan ada divisi-divisinya ya. Kalian di divisi apa kalau Alia sama Bu Barak? Mubarak dulu Ya, ya. Mubarak Kalau dulu Mubarak boleh. itu dari divisi inti ya. Oke, apa itu? Divisi apa tuh? Dari divisi inti itu isinya adalah ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana, bendahara dan juga sekretaris. Di sini Mubarak itu sebagai wakil ketua pelaksana. Oke. Tugasnya apa aja Mubarak sebagai wakil ketua pelaksana? Jadi sebagai wakil ketua pelaksana itu Mubarak itu membantu internal divisi yang bergerak secara internal, contohnya seperti divisi perkap dan divisi misalkan divisi kestari. Jadi kebutuhan mereka itu Mubarak yang ini ngebantu handle. Oh, jadi kamu semuanya larinya ke kamu misalnya ada apa-apa kayak gitu juga ya? Kalau soal internal panitia. Oke, kalau misalnya kalau eksternal itu sorry ya. Ya nggak apa-apa dilanjut aja. Eksternal itu balik ke ketupel. Untuk Ketupel. pihak-pihak eksternal. Oke. Contohnya kan itu ke dinas-dinas atau mengundang tamu itu nanti kan yang ngobrol sama tamu itu kan nanti ketupel itu. Oh, dari ketupelnya langsung kalau Iya. ngobrol sama bintang tamu. Oh, aku pikir dari divisinya. Kalau misalnya dari divisi Ada lain ada divisi juga. lain, dari divisi humas kan sama itu bergerak di eksternal dulu. Oke, kayak gitu. Kalau Alia dari divisi Kalau mana? Alia itu dari divisi publikasi dan Dokumentasi, atau oke. Pupdok gitu. Pupdok. Oke. Itu kegiatannya apa aja Alia sebagai Pupdok? Kalau Pupdok itu ya sesuai namanya Ya. kita dokumentasi, kita publikasiin melalui sosial medianya BGK Sumsel. Oke. Jadi ada Instagram, ada TikTok sama YouTube juga. Oh, Dan, ya. jadi kita mulai dari yang ngedesain, yang ngeposting, live report itu kita. Oh, itu tugasnya Alia dan tim. Betul. Benar. Berarti isinya nggak cuman kamu doang kan? Enggak. Rame-rame ya, rame-ramean ya. Karena Iya. nggak mungkin kamu yang desain, kamu yang ngepost Instagram, nggak mungkin kayak gitu kan? Pinggang kan Sakit semua pinggang ya. ya. Kayak, aku ngedesain dulu ini, tunggu ya. Misalnya si Mubarak kayak Alia ini tugasnya belum nih, ini belum naik nih live reportnya. Tunggu Mubarak, gue lagi ngedesain ini. Sakit pinggang Alia. Enggak, kamu pegangnya apa kalau kamu? Fokusnya lebih ke mana kalau Kalau Alia? aku lebih ke graphic design. Graphic design. Alia jurusan apa? Bisa Manajemen ekonomi. manajemen. Oke, nggak apa-apa manajemen juga ngedesain guys. Iya. Bener-bener. Itu salah satu plusnya ya. Iya, plusnya di situ. Plus Berarti di kamu BGK. bener, ada skill lain lah ya. Iya. Jadi kayak nggak melulu tentang belajar manajemen aja. Ini belajar desain ini loh. Alia belajar desain loh. Kalau misalnya Mubarak belajar jiwa kepemimpinan dia karena dia mau manage banyak orang. Berarti seluruh divisi kamu yang manage kan? Iya, yang bergerak di internal. Iya, berarti kayak Alia kamu yang manage Iya. itu. Berarti Alia kamu suka curhat sama dia. Aduh Mubarak pusing ini, banyak banget yang mau di-post misalnya. Enggak ya, kalau itu tetap
Tetap dengan bahasa profesional Iya, untuk curhat. Mubarak pakai emot kayak gitu. Oke. Berarti begitu ya. Kalau kamu kalian nih pas pemilihan BGK tuh dapatnya di apa namanya? Kayak ada pemenangnya kayak gitu kan? Ada. Nah, apa kalau kalian berdua apa? Ada predikat-predikat. Iya, predikatnya itu apa? Alia dulu aja. Alia dulu. Aduh, ini Mubarak ladies first banget ya. Ladies first banget kalau Mubarak. Jadi kita itu ada 8 predikat, Kak. Yang pertama itu pemenang yang juara 1, namanya itu Bujang sama gadisnya. Bujang kampus, gadis kampus gitu kan. Oke. Terus yang kedua itu wakil 1, lanjut wakil 2, terus lanjut lagi harapan 1 sampai dengan 3. Terus yang ketujuh itu ada namanya favorit. Oke. Yang terakhir persahabatan. Oke, ada juga ya persahabatan. Oke, kalau Alia? Nah, itu kan 8 pasang tuh. Jadi 15 dikurang 8, 7-nya lagi kemana? 7-nya lagi itu menjabat sebagai finalis. Oke. Yang megang divisi-divisi itu jadi atau gimana? Bukan, Kak. Jadi untuk predikat ini hanya berlaku di malam grand final aja. Oh ya, oke. Terus boleh lanjut ya. Aku lagi mencerna. Oke, lanjutin dulu. Ya, karena itu sebagai penilaian kita selama masa rangkaian aja. Oke. Kebetulan Alia jadi gadis harapan 3. Jadi itu cuman predikat doang. Cuman predikat doang. Lepas dari grand final kita kerja sesuai divisi tadi. Oh, jadi kayak gak ada lah yang namanya aku bujang kampus ini, bujang kampus nggak ada. Kamu bekerjanya semuanya di divisi semua Iya, gitu ya. betul. Cuman predikatnya saja. Iya. Oke. Kalau Mubarak? Kalau Mubarak itu sebagai finalis ya. Oke. Tapi kamu divisinya wakil ketua Wakil pelaksana. ketua pelaksana. Ya kan tadi sudah dibilang juga sama ya, kalau untuk predikat itu hanya di malam grand final saja. Tapi setelah itu kita lanjut ke kerja masing-masing. Oke, Ya. berarti Dimana misalnya Mubarak bagusnya tuh di mana, Alia bagusnya di mana gitu. Oh. Jadi nggak harus Bujang jadi ketua, enggak kayak gitu enggak ya. Enggak. Aku pikir tadi kayak gitu. Ternyata kalau bujang nih, aku pikir tadi bujangnya jadi ketuanya. Iya, nggak begitu. Enggak begitu ya. Oke, jadi dia bekerjanya dinilai lagi sama panitianya. Ini Iya. anak ini cocoknya di divisi apa? Kayak gitu ya penilaiannya ya. Aku pikir setelah dapat predikat ya itulah yang mereka emban sebagai bujang gadis kampus, enggak kayak gitu ya. Enggak. Jadi dia harus menjalankan kegiatan dia sebagai bujang gadis tuh di divisi ini ya. Iya. Oke. Kalau misalnya nih ada bujang atau gadis lah yang tidak bergerak benar di divisinya, itu gimana nih intinya menanggapi hal-hal yang kayak gitu? Menanggapi hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kita ada yang namanya kepengurusan. Jadi kepengurusan itu adalah suatu tatanan organisasi di atas lagi dari pelaksana. Kita kan sebagai OC ya namanya, panitia di 2023 terpilihnya kita sebagai pelaksana aja. Jadi kalau ada masalah internal tentang organisasi ini kita balikin lagi ke pengurusan. Oh, jadi biarkanlah si pengurusan itu yang mengurus orang yang tidak benar ini ya. Betul. Karena anggota-anggota lain ya fokus saja sama kerjaannya masing-masing kayak gitu ya. Oh, berarti kalau misalnya Dispora lagi ada kegiatan event, kalian bertugasnya jadi apa? Misalnya kalau misalnya Alia pasti jadi dokumentasinya atau bisa jadi change tempat lagi? Change tempat lagi, Kak. Jadi karena kita di bawah naungan Dispora ini, kita terserah merekanya mau tempatin kita di mana dan sebagai apa. Oh, jadi aku sebagai tim dokumentasi dan publikasi ya aku bergeraknya sebagai multimedianya tidak kayak gitu ya. Jadi kayak ya terserah Disporanya mau aku jadi panitia apa kayak gitu ya. Iya, betul. Oke, berarti kalau kalian masih bikin konten-konten kayak gitu nggak sih? Masih bikin. Tapi kontennya tentang apa? Balik lagi kita sebenarnya bekerja itu kan sesuai dengan proker ya, Kak. Jadi setiap proker atau program kerja itu diturunin SK kepanitiaannya, Kak. Jadi di setiap proker itu beda-beda. Mubarak mungkin pernah jadi divisi konsumsi, aku juga sebelum jadi Pupdok ini jadi divisi acara gitu, Kak. Nah, di divisi-divisi itu kita buat kontennya itu sesuai dengan proker.
Oh, jadi di setiap ada event aja baru bikin konten karena bekerjanya memang ya fokusnya memang di divisi masing-masing itu ya. Betul, betul. Oke, berarti karena lagi ada pembukaan ini ya bikin kontennya tentang open recruitment ini ya, bukan recruitment, registrasi ya gitu. Nah, ini kegiatan kalau misalnya lagi seleksi apa namanya? Delegasi baru, anggota baru, PBGK. Nah, kalau lagi seleksi itu kegiatannya berapa bulan dihitungnya dari awal pembukaan sampai nanti pengumuman? Itu dari awal turun SK atau dari awal rangkaian ya? Dari awal rangkaian. Kalau dari awal rangkaian itu sebenarnya nggak sampai sebulan ya. Dari awal rangkaian dari 14 September itu technical meeting sampai ke tanggal 27 September itu malam grand final. Malam grand final. Itu orang-orang yang daftar itu nanti ada kegiatan apa ya namanya? Kayak rangkaiannya itu yang karantina itu. Kalau BGK karantinanya berapa lama? Boleh. Oke, kalau BGK itu karantinanya tergantung ke panitianya Kak, ya. Kalau di tahun kami kemarin itu karantinanya itu 5 hari. Kalau di tahun ini itu rencananya cuma 3 hari. 3 hari. Nginep atau pulang pergi? Nginep. Oh, jadi dilakukan penilaian juga ya ketika karantina selama 3 hari itu. Iya. Oh, aku mau tanya, kalau misalnya sebagai BGK itu harus pinter jalan apa yang kayak gini. Jalan catwalk, ya. Kalian harus jago kayak gini catwalk atau tidak? Kalau di BGK itu Kak, catwalk itu ya menjadi penilaian, tetapi bukan penilaian utama. Ya, di BGK. Jadi karena penilaian itu dari wawancara juri. Oh, berarti otak juga harus iya, ini kalau ya. kita tuh bisa mungkin kali jelasin. Iya, boleh. Iya, jadi Kak, kita itu sebenarnya organisasi berkedok pageant gitu. Iya. Oh ya, oke. Organisasi berkedok pageant karena kita bukan hanya ditugaskan untuk menyambut tamu atau ada acara kedinasan yang gitu-gitu, tapi kita dituntut untuk berkinerja nih sebagai Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumsel. Jadi sebenarnya untuk bisa catwalk, bisa bahasa Inggris, ada rumor-rumor di luar sana yang harus bisa catwalk, harus bisa bahasa Inggris untuk masuk ke IBG KSS, itu sebenarnya mitos ya Kak. Karena kita setelah kita daftar dari IBG KSS-nya sendiri menyediakan gitu kelas untuk mempelajari hal tersebut Kak. Oh, jadi nggak harus belajar catwalk Enggak juga. harus. Karena yang dipentingin ya Asal mau belajar. Asal mau belajar aja, asal kamu mau ya udah kayak gitu kan, akan mengikuti semuanya. Jadi yang penting itu kalian tuh niat. Iya, betul. Yang penting kalian tuh niat. Jadi kalau kalian sudah niat, terus kalian gak usah pikirin deh. Postur tubuh juga harus. Kalau postur tubuh Nanti diajarin juga. Jadi gak usah pikirin kamu mau harus aku nanti bisanya pakainya heels yang segini Kak, aku nggak bisa yang tinggi-tinggi, nggak usah dipikirin dulu ya buat yang mau daftar ya, nggak perlu kayak gitu ya. Jadi kayak yang penting kamu niat, kamu ada kemauan, terus mengikuti semuanya. Nanti diajarin juga ya ketika di sana juga kan diajarin. Jadi kalau Alia emang basicnya sudah ada di pageant atau memang baru-baru di BGK ini? Baru di BGK ini. Baru di BGK ini. Jadi Alia juga banyak pembelajaran yang di sana juga ya? Iya, betul. Jadi BGK ini yang pertama banget ya? Yang pertama banget. Yang pertama banget. Wih, karena kalau Mubarak. Kalau Mubarak sebelumnya itu kalau untuk organisasi itu ada pengalaman sebelumnya. Kan kalau Mubarak itu mengikuti himpunan mahasiswa. Kalau dari prodi Mubarak pendidikan bahasa Inggris, himpunan mahasiswanya itu namanya Sispa. Dan juga tahun kemarin itu masih menjabat sebagai ketua Mubaraknya. Iya. Waduh. Ketua. Jadi kan itu ada ajakan dari kakak tingkat juga bahasa Inggris. Oh, ikut ini karena diajakan kakak tingkat juga. Iya, diajak kakak tingkat. Kan tertarik ikut. Oh, berarti bukan direkomendasikan sama kampus, bukan, karena pengen dari kemauan sendiri ya. Iya juga sih, kalau misalnya rekomendasi dari kampus kan belum tentu ada niatnya banget gitu ya. Benar-benar.
Nanti kalau apa namanya? Ada wawancara juga ya? Ada juga. Itu ngomong pakai bahasa Indonesia kan? Itu Atau harus bahasa Inggris kita ngomongnya? sebenarnya kita tidak mengharuskan untuk bahasa Inggris, tapi karena bahasa Inggris ini adalah bahasa yang global gitu ya Kak. Jadi direkomendasikan untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai anak muda gitu. Oke, nilai plus lah, bisa jadi nilai Iya, plus juga. betul. Bahasa Inggris itu bukan kewajiban. Ya, kalau Islamnya itu sunnah ya. Sunnah ya, benar. Ih, ini orang bahasa Inggris ngomong kayak mahasiswa bahasa Inggris. Kalau kemarin kamu ngomongnya pakai bahasa Inggris? Ya karena saya dari prodi di bahasa bahasa Inggris, Inggris. ya ngerti ya, jadi pakai bahasa Inggris. Oh iya kak, kamu pakai bahasa Inggris. bahasa Inggris. Oh iya, manajemen juga mau bahasa Inggris ya. Jadi kamu, halo, my name is Mubarak kayak gitu. Kamu perkenalan diri juga kan? Iya, Benar kayak, emang zaman sekarang ini harus bener bisa bahasa Inggris lah, jangan yang penting tahu vocabulary aja ya. Iya, Karena itu bisa jadi nilai plus. Jadi nilai plus juga kan. Iya, benar. Nih, aku mau ngasih tahu mau nanya sama kalian. Apa namanya, di kampus kan juga pasti ada bujang gadis ini. Ada nggak setelah ikut bujang gadis kampus yang benar-benar bujang gadis kampus, ada tawaran nggak, misalnya kayak ayo dong ikut bujang gadis kampus kita gitu. Boleh mungkin Mubarak. Kalau untuk BGK itu ketika kami jadi pelaksana atau ketika kami jadi OC itu tidak diperkenankan untuk mengikuti pageant lain terlebih dahulu Kak. Ya, jadi kalau sudah di BGK kita fokus dulu nih buat jadi organizing committee, buat jadi panitia selama 1 tahun ke depan. Oh, jadi tidak disarankan ya. tidak Dibolehkan Kita sama ikatan sekali kan, ikatan, karena ikatan jadi tidak dibolehkan juga ya. Oke. Boleh dong buat kalian sampaikan pesan dan kesannya untuk bukan pesannya, kata-kata motivasi nih buat anak-anak kampus ya yang mau ikut BGK. Boleh dong kata-kata motivasinya buat teman-teman sekalian, boleh dari Alia? Boleh. Untuk dari aku, buat kalian di luar sana yang masih takut gitu ya untuk mencoba dan mungkin mikir ini belum timing yang tepat nih untuk aku coba. Dari aku bilang gak ada timing yang tepat. Saat kamu takut, saat itulah kamu untuk mencoba hal tersebut. Oke, jadi kayak jangan merasa takut, dicoba dulu aja. Coba dulu aja. Oke, mereka mau Mubarak. Jadi kalau dari saya sebenarnya relate saja ya ke kehidupan. Jadi ketika kamu bingung sebagai seorang pemuda, apa sih kegiatan yang harus aku lakukan sebagai pemuda? Salah satu kegiatan itu adalah yang mengikuti Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Dimana di Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan ini saya sendiri itu memiliki banyak impact ya pada diri sendiri. Itu sudah terasa sekali impactnya. Contohnya kalau dulu itu nggak berani ngomong gini, nggak berani, tapi setelah mengikuti Bujang Gadis Kampus berani show up. Oh ya, public speaking juga dipelajarin ya, benar-benar. Jadi ini kegiatan bermanfaat untuk kalian, silahkan kalian ikuti, silahkan. Hadiahnya juga besar juga. Oh iya, itu. Siapa tahu kan yang menceling matanya melihat hadiah itu boleh diikuti. Boleh diikuti. Ya, setidaknya ada niat untuk mendapatkan hadiahnya gitu. Tapi harus niat juga lah, ikut BGK-nya bener-bener mau, memang bener-bener mau banget. Iya bener juga. Karena tidak ada nih, banyak hal positif yang dapat. Iya, pastinya itu. Kamu dapatkan ketika join BGK. Betul sekali. Karena BGK juga di bawah naungan Dispora kan. Jadi kayak ada pemudanya juga itu. Jadi kalian buat para pemuda dan pemudi se-Sumatera Selatan ya BGK ini. Jadi buat yang kuliahnya di Batu Raja, di Sekayu, Pagar Alam, pokoknya satu lingkupan Sumatera Selatan ini boleh banget buat daftar BGK sebagai organisasi dan pageantnya ya, gitu ya. Benar-benar ya, aku benar ya. Karena tadi seperti bilang Alia, BGK itu pageant berkedok organisasi. Terbalik Kak. Organisasi berkedok pageant. Benar. Oke, terbalik ya. Oke. Baiklah kalau gitu. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel kita Pakontek TV. Ada juga kalau misalnya YouTube channelnya
Mungkin BGK? Instagram. Ya, Instagram boleh. Jangan lupa untuk follow Instagram Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan, namanya BGK Sumsel. Oke, karena juga BGK lagi open registrasi itu 2 hari lagi teman-teman sekalian. Jadi buat kalian yang ada di Sumatera Selatan ini boleh daftar kalau misalnya kalian bener-bener punya niat buat jadi bujang gadisnya bujang gadis kampus Sumatera Selatan. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Palkomtek. Terus juga kalau kalian mau tanya-tanya soal kampus, boleh banget follow Instagramnya Palkomtek dan pbc.palkomtek untuk informasi kampus lebih lanjut. Oke, terima kasih buat BGK, Terima kasih buat banyak, Alia Kak. dan Mubarok karena Makasih, ya. sudah menyempatkan dirinya untuk sharing-sharing di sini ya. Thank you so much teman-teman. Makasih, Kak. Sukses selalu untuk BGK. Sukses juga untuk Palkomtek. Oke, bye bye. Bye. Bye bye. Catatan anak kampus.